Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Mudah-mudahan pagi dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat dalam belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Setelah kita belajar medan magnet sebelumnya, sub keloren untuk pengantar lurus panjang dan keloren pada muatan yang bergerak, mari kita lanjutkan untuk sub yaitu momen couple dan penerapan gaya magnetik karena masih materinya saling berhubungan. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita yaitu momen couple, notasinya M, satuannya Newton meter. Pasangan dua gaya yang berlawanan arah disebut dengan couple. Besar momen couple adalah hasil kali salah satu gaya dengan jarak antara kedua gaya. Ada diingat waktu bilangan lurus, penyebab benda bergerak lurus adalah gaya, penyebab benda bergerak rotasi adalah momen gaya. Jadi nanti di sini couple ini bisa menyebabkan kumparan nanti berputar. Jadi lihat rumusnya sesuai dengan definisi tadi bahwa M sama dengan F kali L. Nah, pada kumparan ABCD nanti pada ABC dan AD itu bergerak di keluaran, yaitu ingat untuk mengatur panjang F, B, I kali L. Nah, masing-masing bekerja gaya besarnya sama. Jaraknya AB, sehingga nanti AB kali BC itu adalah luasan. Sehingga nanti diperoleh rumus yang dalam kotak menjadi momen couple N kali A kali B kali I sin alfa. Di mana N itu adalah banyaknya lilitan, A luas kumparan, kalau nanti dia persegi panjang kali lebar. Kalau di lingkaran pi r kuadrat, B-nya itu adalah induksi magnetik satuan Tesla, I kuadrat arus satunya ampere, alfa itu sudut antara normal bidang dengan medan magnet. Lebih lanjut tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat. Oke, adik-adik, kita mulai dari contoh soal yang sederhana untuk memahami tentang momen couple atau momen gaya. Torsi yang diberikan pada kumparan berensik sebuah kumparan kuat berluas 2 kali 4 meter persegi terdiri dari 100 lilitan mengalirkan arus 0,045 ampere. Kumparan ditempatkan pada satu medan magnet homogen 0,5 Tesla. Tentukanlah torsi maksimum yang dapat diberikan medan magnet pada gulungan. Jadi begitu adik, kalau ada nanti suatu persamaan fungsi sinus kosinus ditanyakan maksimum, itu berarti sin dan cosnya sama dengan 1. Jadi diketahui data yang ada A 2 kali 10⁴, N-nya 100, I-nya 0,045 ampere, B-nya 0,15 Tesla. Ingat rumus yang tadi? Ditanyakan di sini torsi yaitu tau sama dengan N kali A kali B I sin alfa. Nah, karena maksimum berarti sin alfanya 1. Masuk angkanya? Jadi 100 kali 0,045 kali 2,4 kali 0,15 hasilnya 1,4 10 pangkat min 4 Newton meter. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak contoh berikutnya. Mari kita lanjutkan contoh soal yang lain, yaitu ada kumparan ABCD, AB 40 cm, BC 50 cm, terdiri dari 200 lilitan. Diletakkan dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla. Tentukan besar gaya pada AB saat tegak lurus medan magnet dan momen couple maksimum yang menyebabkan kumparan berotasi bila kuat arus yang mengalir 0,2 ampere. Jadi dari tanya ada A-nya 40 kali 50, 2 kali 10 pangkat min 1, N-nya 200, jarak antara A dan B adalah B 40 cm, 0,4 meter, B 0,5 Tesla, I-nya 0,2 ampere. Ditanyakan gaya pada AB, kemudian B yaitu M sama dengan berapa? Jawab, ingat bahwa kalau maksimum tegak lurus berarti sin 1. Jadi FAB sama dengan B kali L AB yaitu 0,5 kali 0,2 kali 0,4 hasilnya 0,04 gitu. Nah, sedangkan ingat momen couple tadi N A kali B kali I sin theta. Nah, karena ditanyakan adalah couple maksimum berarti sin theta-nya 1. Sehingga M jadi 200 kali 2 kali 10 min 1 kali 0,5 kali 0,2 hasilnya 4 Newton meter. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak
materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan penerapan gaya magnetik. Khusus untuk pengantar arus dalam medan magnet banyak digunakan pada beberapa peralatan, antara lain dalam hal ini akan dibahas yaitu alat ukur meter listrik seperti ampermeter dan voltmeter, ada motor listrik, ada cermin magnetik. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan pembahasannya yaitu alat ukur meter listrik mulai dari ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, seperti yang kita pelajari pada listrik dinamis. Ampermeter bekerja sesuai dengan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Arus yang mengalir pada kumparan yang diselimuti medan magnet akan menimbulkan gaya Lorentz. Ingat rumus gaya Lorentz? FBIL, yang dapat menggerakkan jarum ampermeter. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula simpangannya. Rumus gaya Lorentz? F sama dengan BIL. Kalau lebih besar maka F-nya makin besar. Nah, alat ampermeter ini memiliki batas ukur yang terbatas. Supaya bisa memiliki batas ukur lebih besar sesuai yang kita kehendaki, maka dipasanglah hambatan shunt secara paralel. Besar dari hambatan shunt itu yaitu RSA, lihat kotak kanan, itu sama dengan RG, yaitu hambatan daripada meter atau ampermeter per N-1, di mana N itulah perbesaran arus, yaitu I aksian per I atau kuat arus yang dikehendaki per batas ukur maksimum daripada ampermeter atau galvanometer. RG itu hambatan daripada galvanometer atau ampermeter. RSA itu adalah hambatan shunt. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari adik lanjutkan ukur listrik yang lain, yaitu voltmeter, yaitu alat untuk mengukur tegangan. Jadi kita lihat gaya magnetik akan timbul dari interaksi antar medan magnet dan kuat arus. Ingat FBIL. Gaya magnetik tersebut akan mampu membuat jarum alat pengukur voltmeter bergerak saat ada arus. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka semakin besar penyimpangan jarum yang terjadi. Jadi biasanya untuk mengukur lebih besar pada galvanometer digunakanlah yaitu alat apa yang disebut dengan multiplier, yaitu menahan arus agar tegangan yang terjadi pada galvanometer tidak melebihi kapasitas maksimumnya. Nah, di sini besar hambatan multiplier yang dipasang supaya dapat mengukur tegangan lebih besar, maka dipasanglah yaitu RM, yaitu rumus yang kanan sama dengan N-1 kali RG, di mana N itu adalah perbesaran tegangan yang dikehendaki per batas daripada galvanometer. Jadi di situ yaitu RG itu adalah hambatan galvanometer, RM itu hambatan multiplier. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak penjelasan berikut. Mari adik kita lihat contoh berikut meningkatkan pemahaman tadi tentang ampermeter dan galvanometer. Kita lihat ada sebuah ampermeter, hambatan dalamnya 100 ohm, dapat mengukur kuat arus maksimum 100 mA. Berapa besar hambatan shunt yang diperlukan agar dapat mengukur kuat arus 10 ampere? Ingat, berarti N-nya adalah, jadi samakan satuannya. Jadi 10 per batas ukur maksimumnya itu 100 mA, yaitu 10 min 1 ampere. Jadi N-nya menjadi 100. Sehingga hambatan shunt yang harus dipasang yaitu RG per N kurang 1, yaitu 100 per 100 kurang 1, yaitu 1,01 ohm. Yang kedua, sebuah galvanometer yang memiliki hambatan dalam 10 ohm dan tegangan maksimum yang diukur yaitu 10 mV. Akan dipakai untuk mengukur tegangan hingga tegangan maksimumnya 20 volt. Berapa besar hambatan multiplier yang diperlukan? Nah, di mana N-nya di sini adalah samakan satuan yaitu 10 per 0,01. Jadi hasilnya 1000. Sehingga hambatan multiplier yang dipasang RM sama dengan N kurang 1 kali RG, yaitu
999 kali 10 yaitu 9.990 ohm. Jadi begitu adik tidak sulit. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan penerapan matematik yang kedua yaitu motor listrik. Motor listrik adalah salah satu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau magnetik. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada kipas angin, kompresor pada kulkas, alat pengering rambut. Motor listrik dapat berputar dalam medan magnet melalui sebuah poros yang arahnya tegak lurus arah medan magnet. Arah putarnya searah dengan jarum jam. Arah listrik dapat dibalik dengan menggunakan sebuah komutator atau sikat. Mari kita simak penjelasan yang lain. Oke, adik lanjutkan penerapan magnetik yang ketiga yaitu cermin magnetik. Cermin magnetik adalah suatu alat yang terdiri atas medan magnetik non-homogen yang dimanfaatkan untuk menyimpan muatan berenergi tinggi. Alat ini digunakan pada reaksi termonuklir yang berfungsi untuk mengurung partikel-partikel muatan yang berasal dari gas yang terionisasi. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai momen couple dan penerapan magnetik hanya pada beberapa alat saja. Silakan nanti mencoba soal berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe untuk motivasi berikutnya. Sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya. Sampai jumpa.